Salam jumpa pemirsa Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Faradila Sultan Batua. Pemirsa, sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan berikut kita ikuti informasi Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, Saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan saran keselamatan yang berpotensi berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Berdasarkan kondisi sinoptik, BMKG mengamati adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang bergerak dari tenggara hingga barat daya dan juga pada wilayah Indonesia bagian selatan, angin bergerak dari timur hingga tenggara. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate dalam laman resmi dan pesan elektronik menyampaikan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 knot dan juga pada wilayah Indonesia bagian selatan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 25 knot. Untuk wilayah Maluku Utara, BMKG menjelaskan terdapat beberapa bagian yang terkena dampak dari adanya pola angin yang terjadi berupa peningkatan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, berpotensi terjadi di perairan barat daya Obi, perairan timur Sanana, selatan Taliabu, utara Mangole, dan perairan timur Obi. Informasi peringatan dini tinggi gelombang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat ataupun nelayan yang hendak beraktivitas di laut agar selalu waspada terhadap peluang terjadinya gelombang tinggi akibat kecepatan angin. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga keselamatan serta selalu mengupdate perkembangan cuaca, tinggi gelombang maupun kecepatan angin pada sumber-sumber yang telah tervalidasi. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menegaskan komitmen dalam membangun infrastruktur di wilayah Dodinga. Langkah ini sebagai wujud mendukung pengembangan ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di daerah. Pembangunan infrastruktur di Dodinga menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mendorong kemajuan daerah. Berbagai fasilitas penunjang akan terus ditingkatkan agar aksesibilitas dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah menilai ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana kita menyiapkan infrastruktur saja. Karena bagaimanapun sebuah objek wisata yang kita promosikan harus infrastrukturnya juga harus dibangun dengan baik. Misalnya jalannya harus tata dengan baik, fasilitas pendukung dan sebagainya. Dari negara di situ kita berharap bahwa orang bisa datang berkunjung ke daerah Halmahera Barat, terutama di spot-spot pariwisata. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Maluku Utara. Bagaimana supaya orang bisa menarik datang di sini, maka segalanya kan harus kita tata dengan baik. Supaya orang bisa datang berinvestasi di sini, semakin lama di sini bisa belanja dengan banyak di sini, sehingga masyarakat sini bisa mendapatkan ekonomi yang bisa kita tingkatkan dengan baik. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan peluang usaha dan investasi di wilayah Halmahera Barat. Selain itu, Dodinga juga memiliki potensi pariwisata yang terus dikembangkan. Karena itu pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan sarana dan prasarana penunjang agar kawasan Dodinga semakin menarik bagi wisatawan. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap Dodinga dapat tumbuh menjadi kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi destinasi wisata unggulan di Halmahera Barat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad, menyampaikan harapan agar potensi sejarah yang terdapat di kawasan Dodinga dapat dikembangkan secara maksimal. Pengembangan tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Festival Teluk Jailolo ke depan, serta mendorong promosi destinasi wisata lainnya di daerah. Wakil Bupati Halmahera Barat menilai kawasan Dodinga memiliki potensi sejarah dan wisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Keberadaan berbagai nilai sejarah di wilayah tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun masyarakat
yang ingin mengetahui jejak perjalanan sejarah daerah. Hal ini agar kekayaan sejarah dan budaya yang ada dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat nasional maupun mancanegara. Wakil Bupati juga berharap penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo ke depan tidak hanya berfokus pada satu lokasi, namun dapat menjangkau dan memaksimalkan potensi destinasi lainnya yang tersebar di Halmahera Barat. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan promosi daerah dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Utamanya adalah Festival Teluk Jailolo dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, kita atur sehingga dilaksanakan di Dodinga. Di sini kita kombinasikan dengan sini objek wisata sejarah, kemudian alam dan lain, sehingga kita putuskan membuatnya di sini. Walaupun nomenklaturnya tetap Festival Teluk Jailolo, kita laksanakan di Dodinga. Jadi begitu. Nah, harapannya ke depan mungkin tadi animo masyarakat yang cukup tinggi di sini di bagian selatan Halmahera Barat ini, kita juga mempertimbangkan ke depan mungkin bergeser ke kecamatan yang lain, misalnya di Kecamatan Ibu atau ke Loloda, Sahu dan lain-lain. Melalui pengembangan potensi sejarah di Dodinga dan destinasi lainnya, pemerintah daerah berharap sektor pariwisata Halmahera Barat akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, informasi Maluku Utara kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Saudara, Anda masih bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Layanan cek kesehatan gratis juga hadir dalam Festival Teluk Jailolo 2026 Goes to Dodinga. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Melalui gelaran Festival Teluk Jailolo 2026 Goes to Dodinga, kegiatan cek kesehatan gratis hadir dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini. Pemeriksaan yang dilakukan berfokus pada gula darah, asam urat, dan kolesterol sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Sebelum menjalani pemeriksaan, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menilai kondisi kesehatan peserta. Tidak hanya memberikan layanan pemeriksaan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Peserta diberikan informasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima. Kita fokuskan di sini ada pemeriksaan gula darah, asam urat, sama kolesterol. Begitu juga ada yang lain kayak tinggi badan, berat badan, terus juga sama tensi. Ya alhamdulillah tadi banyak sekali juga, antusiasnya juga banyak, bagus karena kita di sini untuk Jailolo Selatan berkesempatan untuk hadir tadi pagi itu bukan hanya CKG tapi senam juga dihadiri dari 23 desa kalau tidak salah tadi Kecamatan Selatan. Ya, perwakilannya ada semua.
Kalau ada tadi kan yang didapat itu tadi ada pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol itu ada yang naik. Kalau ada yang naik kita memberikan edukasi terhadap pasien-pasien yang sudah kami periksa. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala dapat terus meningkat, sehingga risiko penyakit dapat dicegah dan ditangani lebih awal. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, nonton bareng yang diadakan pemerintah Provinsi Maluku Utara di lapangan Tafamu Sofifi Tidore Kepulauan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Melihat antusias tersebut, pemerintah provinsi berharap nobar dapat berlangsung aman dan damai hingga Piala Dunia berakhir. Selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, Pemprov Malut bersama TVRI telah mengadakan nobar di berbagai titik lokasi, salah satunya di Taman Tafamu Sofifi Tidore Kepulauan. Nobar yang dimulai sejak Sabtu lalu disambut antusias oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat dari penggunaan atribut yang beragam dari tim favorit masing-masing. Melihat keberagaman tersebut, pemerintah berharap perbedaan pilihan tim tidak memicu konflik di antara masyarakat agar kegiatan nobar dapat berlangsung dengan aman dan damai. Kabid Layanan Pemuda Dispora Maluku Utara Samsudin Marsauli menegaskan, dukungan masyarakat kepada tim favorit harus diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya masyarakat Provinsi Maluku Utara, terutama wilayah Kecamatan Oba Utara yang ada di Sofifi ini, di mana saya lihat hari ini dengan momen pertama pelaksanaan nobar ini, antusias masyarakat cukup lumayan bagus. Jadi harapan ke depan untuk pelaksanaan nobar ini nanti setelah dilaksanakan sampai selesai Piala Dunia di tanggal 20. Terus harapan saya sebagai masyarakat Oba Utara terutama Sofifi itu di mana euforia yang terjadi dalam dukungan tim pendukung itu saya harapkan bahwa sesuai dengan aturan yang ada, supaya karena kita lihat dari fenomena yang ada di mana di Kota Ternate dukungan yang terjadi, di mana euforia itu terjadi kecelakaan yang ketoran tidak inginkan bersama. Jadi harapan saya untuk masyarakat Sofifi, euforia yang dilaksanakan itu harus benar-benar dijaga agar keselamatan yang kita harapkan sedemikian. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, masyarakat Sofifi berbondong-bondong memadati Bundaran Tafamu guna mendukung tim favorit mereka dalam gelaran nobar bola gembira. Gelaran nobar dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe. Selain menghibur masyarakat, kegiatan bola gembira juga berdampak positif pada pelaku UMKM. Masyarakat Sofifi dan sekitarnya berbondong-bondong hadir pada gelaran nonton bareng bola gembira. Kegiatan nobar diadakan di sekitaran Bundaran Tafamu Sofifi pada Selasa dini hari. Pada gelaran nobar kali ini, masyarakat yang didominasi pendukung Argentina sangat antusias mengikuti jalannya pertandingan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe turut hadir menonton pertandingan bersama dengan masyarakat. Sarbini Sehe juga menyampaikan terima kasih atas sinergitas antara Pemda Maluku Utara dan TVRI Maluku Utara yang telah memfasilitasi kegiatan nonton bareng selama gelaran Piala Dunia. Wagu berharap dengan adanya kegiatan nonton bareng ini, semangat masyarakat Maluku Utara akan kegiatan olahraga bisa tumbuh dan juga berdampak positif bagi kemajuan ekonomi Maluku Utara, terkhususnya Sofifi. Kerjasama pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dengan TVRI menyediakan beberapa titik lokasi untuk nonton bareng, termasuk malam hari ini, dan cukup antusias masyarakat. Nah, sama-sama kita berharap mudah-mudahan sepak bola Piala Dunia kali ini 2026 itu tetap memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama khusus pada nonton-nonton bareng bersama. Kami berharap tidak cuma motivasi olahraga khususnya bola kaki, tapi saat yang sama bisa tumbuh dan berkembangnya ekonomi di sekitar Sofifi. Karena itu kita sediakan beberapa titik lokasi untuk nonton bareng.
harapan kita semua masyarakat mudah-mudahan terhibur dan terus menguatkan satu sama lain. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbini Sehi, juga mengingatkan seluruh pendukung tim yang berlaga di Piala Dunia untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Menjaga sportivitas dan persaudaraan layaknya tim yang berlaga di lapangan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sesaat lagi kami kembali dengan informasi Klik Sulampa. Tetaplah di Maluku Utara hari ini. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ Jalan Trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Saudara, pemerintah Kota Palu bersama tim ahli saat ini mulai melakukan perbaikan bawah jembatan yang mengalami pergeseran pasca gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo pada Kamis pada 16 Juni kemarin. Perbaikan struktur jembatan ini akan memakan waktu hingga beberapa pekan ke depan. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengakibatkan rusaknya beberapa bangunan dan infrastruktur jembatan, pemerintah Kota Palu bersama tim ahli langsung melakukan asesmen sejak 17 hingga 21 Juni kemarin. Berdasarkan hasil asesmen dari Dinas PU dan tim ahli, perbaikan struktur jembatan yang mengalami pergeseran mulai dilakukan dalam waktu dekat. Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, menyebutkan hasil asesmen ini akan mulai dibahas bersama instansi terkait pada Selasa besok.
Nantinya, hasil rapat tersebut dapat menjadi acuan untuk melaksanakan perbaikan bawah jembatan yang mengalami penurunan. Ini saya akan mendapatkan laporan akhir dari tim ahli ya, setelah melakukan pemeriksaan jembatan sejak tanggal 17 sampai 1 hari ini. Selain melakukan perbaikan jembatan pasca gempa, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan gempa susulan yang masih terus terjadi meskipun dengan skala yang terus mengalami penurunan setiap harinya. Dari Palu, Gabdika Chandra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara SK, perakiraan cuaca di perairan Bulukumba hingga sepekan ke depan tergolong cukup baik. Pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bulukumba tetap mengimbau para pelaut, kapal logistik maupun kapal penumpang agar meningkatkan kewaspadaan saat berlayar. Sejumlah kapal pengangkut logistik tampak mempersiapkan pelayaran menuju Kabupaten Kepulauan Selayar dengan membawa ribuan tabung gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi cuaca yang relatif tidak stabil membuat aktivitas pelayaran tetap berjalan normal. Gelombang laut berada pada kategori sedang dengan kecepatan angin berkisar antara 11 hingga 13 knot. Pihak KUPP Kelas 2 Bulukumba mengingatkan seluruh pelaut, nelayan, kapal logistik maupun kapal penumpang agar selalu memantau informasi cuaca sebelum berangkat. Apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman, pelayaran sebaiknya ditunda hingga situasi kembali membaik. Petugas Kesyah Bandaran KUPP Kelas 2 Bulukumba, Erjuki M. Lumbang Gaul mengatakan, perakiraan BMKG periode 22 hingga 28 Juni 2026, cuaca di perairan Bulukumba Selayar berawan dengan gelombang sedang. Jadi bagi para pelaut atau pelayar yang melakukan kegiatan membawa kapalnya, baik mengangkut logistik maupun melakukan penangkapan ikan, kami himbau kepada para nelayan maupun pelaut agar senantiasa memperhatikan cuaca sebelum melakukan kegiatannya, dipastikan bahwa cuaca dalam kondisi cukup baik dan kapal dipastikan juga dapat beroperasi dengan baik, dalam hal ini layak laut begitu. Pihak Syah Bandar berharap seluruh operator kapal termasuk kapal feri rute Bira Pamata atas layar senantiasa mengutamakan keselamatan. Jika cuaca memburuk, pelayaran diharapkan ditunda guna menghindari resiko yang dapat membahayakan penumpang maupun kapal. Ratusan warga memanfaatkan program servis kendaraan gratis yang digelar Komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Teknik Otomotif SMK Kabupaten Polewali Mandar. Ratusan warga memanfaatkan program servis kendaraan gratis yang digelar Komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Teknik Otomotif SMK Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan yang berlangsung di halaman Gedung Gadis, Kelurahan PK Bata disambut antusias masyarakat. Puluhan sepeda motor dan belasan mobil terlihat mengantri untuk mendapatkan pelayanan perawatan dan pemeriksaan kendaraan secara gratis. Program bakti sosial ini merupakan inisiatif para guru otomotif yang tergabung dalam MGMP SMK Polman sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebanyak 20 mekanik dari kalangan guru diterjunkan untuk melayani berbagai keluhan kendaraan milik warga. Ketua MGMP SMK Kabupaten Polman, Baso Misbahuddin menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi salah satu program rutin komunitas guru otomotif di daerah itu. Layanan yang diberikan meliputi perawatan berkala, pemeriksaan sistem rem, servis ringan mesin, hingga pengecekan sistem pendingin dan AC mobil. Kami dari komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Otomotif SMK Kabupaten Polewali Mandar. Jadi komunitas ini
tempat berkumpulnya semua guru-guru otomotif yang ada di Kabupaten Pulau Manggar. Sebagai agenda rutin kami dari komunitas itu melaksanakan servis gratis, baik motor maupun mobil yang ada di wilayah tempat Kabupaten Pulau Manggar ini sendiri. Jadi ini yang di Polewali sekarang ini kegiatan yang ketiga. Pertama itu di Wonomulyo, kemudian yang kedua kemarin akhir tahun di Inambu, dan pertengahan tahun ini di Polewali. Melalui program ini, para guru otomotif berharap dapat membantu masyarakat mengurangi beban biaya perawatan kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Jalal Kalaki melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku Kamis 25 Juni 2026. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.